Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutib wa yuktab, abadal abidin wa dahral dahirin, ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita, masih memberikan kita rahmat dan hidayah serta taufiknya, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di baiti min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dengan niatul i'tikaf di masjid ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar buat kita semua. Sebelum panjang lebar, jadi Ustaz Fauzi nyebut guru kita, caranya dapat kesan. Belum pantas disebut guru kita. Mungkin kita buat santai biar lebih enak. Kemarin anak pernah kesini memberi satu pelajaran dari Syekh Abdullah Zawahirullah. Begitulah kita dicontohkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu kepada Rasulullah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi-Nabi terdahulu. Tadi aku duduk sebentar sama Ustaz Fauzi. Beliau menyebutkan apa beliau dekat sama habaib, dekat sama orang-orang soleh. Apalagi teringat sebuah bait yang sering disebutkan oleh Al-Walid Agha. Kata beliau, man asyarul asyraf asya musharrafan wa mu'asyirul a'dai ghairu musharrafi aw ma tara jildal haqiri muqabbalan bil lazmi lamma sara jildal mushafi. Jadi beliau itu duduk sama orang baik, terus kumpulnya dengan orang baik, terus makanya beliau jadi baik, beliau jadi orang sukses. Jadi juga dikatakan man lam yujalis al-muflih kaifa yuflih. Orang yang tidak duduk sama orang sukses, siapa yang bisa sukses? Syekh Abdullah Zawahirullah duduk sama orang-orang baik, duduk orang-orang baik di dunia wal akhirah. Makanya beliau menjadi orang yang baik di dunia wal akhirah. Jadi dua presiden yang Al-Bagir bawakan artinya man asyarul asyraf, orang yang bergaul dengan orang mulia maka dia akan jadi mulia. Sedangkan orang yang bergaul dengan orang yang hina maka dia akan jadi hina. Ini seorang syair ini beliau mencontohkan kertas. Kertas itu mulia dan tidak mulia kertas. Tapi kalau kertas itu menjadi sampulnya Al-Quran, kertas itu jadi mulia. Kalau kertas jadi sampul Al-Quran, kertasnya nyampak di dompet, kita cium, kita naikkan, kita angkat. Jadi awal mataro kata beliau, lihatlah jildal haqiri muqabbalan, kulit itu dicium. Kenapa dicium? Karena sudah menjadi jildal mushafi, jadi kulitnya Al-Quran. Syekh Abdullah Zawahirullah tadi Ustaz Fauzi itu duduk sama fulan, masjid ini didatangi oleh Habib fulan, Syekh fulan dan lain sebagainya. Ada bilang makanya beliau jadi orang sukses. Kalau beliau duduk sama orang sukses. Pelajaran yang kita ambil lagi dari Syekh Abdullah Zawahirullah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rahmat kathir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kebaikan habis-habisnya oleh Allah subhanahu wa
di masjid rahmat wa barakah. Kemudian kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini di sholat yang paling mulia. Sholat 5 waktu yang paling mulia itu, yang paling afdal, yang paling baik sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh yang paling bagus itu sholat apa? Sholat subuh hari Jumat. Jadi kita diliputi kemuliaan, kebaikan berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, hadis yang sering kita dengar. Hadis ini sering kita dengar. Tapi Al-Faqih baru beberapa hari ini apa sih mencari maksud dari hadis ini? Ramadan awaluhu rahmah. Hadis masyhur semuanya apa insyaallah. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis masyhur sering kita dengar. Apa maksud hadis ini? Ramadan awal rahmat, bukankah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tercurah kapanpun, dimanapun? Bahkan sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur juga yang sering kita dengar, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabur rahmah. Ada riwayat kayak gitu. Ada riwayat yang berbunyi futihat abwaabul jannah. Ada riwayat yang berbunyi futihat abwaabur rahmah, futihat abwaabul jannah. Dua-duanya ada riwayat kayak gitu. Jadi bulan Ramadan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmatnya kepada kita sebesar-besarnya. Apa maksud dari Ramadan awal rahmat? Apa 10 pertama dari rahmat di hadis ini? Al-Faqih cari di syarahnya para ulama. Ada seorang ulama namanya Syekh Mulla Ali Qari Al-Hanafi. Beliau ngomong, kata beliau, memang betul rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini tercurah sebulan penuh. Bahkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat buat kita. Tapi apa yang dimaksud dengan awalul rahmat? Ini rahmat khassah. Ini rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala curahkan di awal bulan Ramadan. Inilah yang membuat badan kita mudah untuk beramal soleh. Karena taufik hidayah ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di sebuah peperangan Ahzab, sambil mindai tanah dan batu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang bait syair. Nabi tak boleh bait syair, tak boleh Nabi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengulang bait syair buatan orang. Jadi Rasulullah ngomong, Allahumma laula anta mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Ini searah dengan yang kita omongkan tadi. Kata Rasulullah SAW, ya Rabb, kalau bukan karena engkau ya Rabb, mahtadaina, kami tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Wala shallaina wala tasaddaqna, dan kami pun tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah kalau bukan rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan awaluhu rahmat. Ramadan permulaan Ramadan ini rahmat khassah yang membuat badan kita mudah untuk berbuat kebaikan. Mungkin orang tidak pernah baca Al-Quran, ketika bulan Ramadan semangat baca Al-Quran. Orang tidak pernah khatam Al-Quran, ketika bulan Ramadan khatam Al-Quran. Maka kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, uji kita ini karomah mungkin. Al-Imam Syafi'i itu baca Al-Quran di bulan Ramadan di luar sholat 60 kali. Kapan baca? Kapan lagi beliau baca Al-Quran di bawah? Kapan waktu? Kasar terkati waktu. Itu pengen menghatam kesahih sekali tidak bisa langsung. Tapi Al-Imam Syafi'i bisa baca Al-Quran 60 kali khataman di bulan Ramadan. Itu pun di luar sholat. Subhanallah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Ramadan, tidak baca Al-Quran, tidak i'tikaf, tidak sholat subuh di masjid. Namanya ini abad Ramadan, hambanya Ramadan. Bulan Ramadan itu kenal Allah. Ya, tidak bulan Ramadan lupa sama Allah. Kita tidak, insya Allah kita menjadi abdu. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma'ruf, beliau punya kitab namanya Hikam. Hikam itu hikmah-hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalimat-kalimat pendek punya beliau. Saking hebatnya kalimat ini, ada ulama yang ngomong kalau seandainya berandai-andai, tidak mungkin. Seandainya sholat itu sah pakai bacaan selain Al-Quran, ini hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saking isi kalimatnya beliau itu penuh dengan hikmah. Nah, di antara hikmah yang beliau omongkan, kita ngomong ke rahmat lutuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Beliau ngomong kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen merahmati dan memberikan lutuf kepada seorang hamba, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan buat dia kemudahan untuk berbuat taat. Cukup sampai situ, belum selesai lutufnya Allah. Ini lutufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu Allah yang menciptakan. Kalau kita hitung-hitung, badan kita Allah yang menciptakan. Qudrah ala ta'ah, bisa mudah badannya untuk berbuat taat, Allah juga yang menciptakan. Setelah itu sampai mana? Allah nisbahkan perbuatan taat itu buat kita. Kata siapa? Ibnu Athaillah. Yang sholat siapa? Ulang. Iya kan? Allah yang menciptakan diri dia, Allah yang menciptakan qudrah untuk berbuat taat. Kemudian yang dibilang sholat siapa? Ahmad yang sholat. Belum selesai sampai situ, belum selesai. Allah berikan ganjaran pula buat si Ahmad ini karena sholatnya. Jadi yang bikin Ahmad Allah, yang membuat putra buat Ahmad ini bisa berbuat taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu yang dipuji oleh orang Ahmad sholat, si Ahmad juga yang dapat pujian. Belum selesai sampai itu, diberikan ganjaran pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat si Ahmad ini. Padahal semuanya punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat yang sering kita dengarkan dari Syekh itu Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Kalimat ini dari ulama mutaqaddimin, tapi saya ingin beliau ingatkan kita kalimat ini. Kullu minhu wa ilaihi. Kullu, seluruhnya, minhu, dari Allah. Seluruhnya dari Allah. Allah lah yang menciptakan ini. Allah lah yang membuat kita mudah untuk berbuat taat. Wa ilaihi, dan semuanya harus kembali kepada Allah. Kalau kita paham benar ini kullu minhu wa ilaihi, insyaallah kita tidak sama sekali melihat diri kita. Kalau kita paham betul kullu minhu wa ilaihi, tahu sekali aku ni apa jadi kullu minhu wa ilaihi. Allah yang mengasih rezeki, Allah yang ngasih qudrah, Allah yang ngasih taufik buat kita sedekah, dan aku amal kita jadi nanti apa-apa. Kita ini cuma tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rezeki kepada hamba yang lain. Begitupun sholat, begitulah puasa kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau berbicara mengenai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah. Jadi besaran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya 100 rahmat. Fi ilmillah. Tidak bisa ngitungnya. Mana ini rahmat berapa? Abadan, sama sekali. Itu tidak bisa ngitungnya. Mana ini rahmat nomor berapa ya tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 rahmat. Ada ulama yang bilang, oh itu cuma untuk mengibaratkan banyak artinya rahmat. Ada yang bilang tidak, 100 fi ilmillah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam apa yang dimaksud dengan 100 itu. Satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi ini, rahmat inilah yang membuat Rasulullah fabiha yata'afafu,
seluruh manusia saling menyayangi. Al-ins wal jin semuanya saling menyayangi. Al-bahaim, al-hawaim semuanya saling menyayangi. Maka kata Rasulullah SAW, inilah yang membuat binatang, hewan itu sayang sama anaknya. Karena apa? Karena satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala curahkan ke muka bumi. Masih ada berapa rahmat lagi? Kalau 100 berarti tinggal 99. Mana rahmat 99? Disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Buat hari kiamat. Buat siapa itu? Buat hambanya Allah Subhanahu Wa Taala al-Mu'min. Kalau saking besarnya, saking segemnya hari kiamat, disimpan 99 rahmat. Kalau satu syok hidup kita tenang, senang. Yang bilang itu tidak ada senang berarti tak ada yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada 99 yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan buat umatnya yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat al-khassah, rahmat khasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa-biasa itu dirasakan oleh semuanya. Banyak. Kata ulama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya yang memberikan sifat yang Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Sama baik. Apa bedanya? Ada bedanya. Ar-Rahman itu menyayangi seluruh yang Allah Subhanahu Wa Taala kita kata yang luput dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ar-Rahim, ini rahmat khassah buat siapa? Buat hamba yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran disebut wa kana bil mu'minina rahima, bukan rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini rahmat khassah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya yang beriman. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Masyaallah, alhamdulillah, rahimakumullah. Masih kalau kita mau berbicara mengenai rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar suatu hari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan oleh Al-Imam Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab al-Khalifah Tsaniyah. Beliau menceritakan kejadian ini. Kata beliau, pada suatu hari setelah peperangan yang dimenangi oleh orang muslimin, ada tawanan. Di antara tawanan itu ada ibu-ibu. Emang ibu-ibu ini Masya Allah, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia rahmat yang sangat nampak. Diberikan kelebihan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat ini sangat nampak dari ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu sayangnya sama anaknya muter, walawi, oh ini ibu, walawi, muter. Rasulullah dan sahabat tengok kejadian ini, walawi ibu ini, sampai akhirnya beliau duduk meluk budak kecil. Oh, berarti ibu ini misalnya ia. Air pasti semua anaknya peluk mana, cium mana. Nah, kata Rasulullah itu, ini sifatnya Rasulullah. Kalau kita pengen tahu Rasulullah, dan insya Allah diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan lain-lain. Kalau ingin sesuatu jangan sebatas di situ, tapi baliklah ke sesuatu lebih besar lagi dari itu. Jadi Rasulullah itu hal biasa di dunia ini. Mungkin kalau kita tengok ibu-ibu kami, kenapa bu? Dari anakku. Rasulullah tidak sebatas di situ. Pandangannya Rasulullah lebih dari itu. Kata Rasulullah SAW, kamu ini mau ibu tadi? Kenapa dia malah begini? Kalau anaknya, berarti dia sayang sama anaknya. Rasulullah dia sayang sama anaknya. Kalau ibu tadi, kata Rasulullah, kita itu api. Kita ngomong sama ibu, api. Ingat hubungan api sama yang bakal digambarkan oleh Rasulullah. Kita itu api, kata Rasulullah, yang besar. Kita suku ibu itu dengan rela. Bu, kau ikhlas deh. Dan kita paksa tidak.
sunnah. Wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmi. Biar hadisnya tidak salah, kita tengok supaya lebih tepat. Kita kaji hadis ini sedikit, biar lebih barokah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi." Semua amalnya hamba Allah itu buat dia Allah, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis qudsi. Kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah. Puasa buat aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang bakal memberikan ganjaran buat mereka yang berpuasa. Atau ulama, semua amalan itu buat kita Allah, dan semua amalan buat Allah Allah. Maka untuk puasa bil khusus, Allah Subhanahu Wa Taala bilang puasa buat kamu, semua amal buat kamu, tapi kalau puasa buat aku. Padahal tidak, seluruh amal buat Allah lah. Atau lama apa maksud hadis ini? Selain puasa, kullu amal ibni Adam lahu, artinya semua amal ibni Adam itu ada hak nafasnya, bisa dimasuki dia. Puasa khusyuk, sholat khusyuk, karena apa? Bisa jadi karena dia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran yang banyak, kitab di masjid selama-lamanya, belum tentu karena Allah, masih bisa jadi ria. Tapi kalau puasa tidak ada riaknya sama sekali, apa nak jadi riak? Puasa wajib, pulang puasa, anak puasa, pulang nahan makan dari pagi sampai sore, anak makan dari pagi sampai sore, apa yang nak dibedakan? Tak ada. Oh, pulang pakai itikafnya yang kemungkinan ada riaknya. Kalau puasa sama sekali tidak ada riaknya. Sama kalau pulang puasa, tak ada bedanya. Jadi ini kelebihan puasa, tidak bisa dimasuki area dari riak. Nah, riak dari mana puasa? Makanya puasa kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu li, puasa buat aku. Tidak ada pintu buat riak. Karena amal kalau sudah ada riaknya bukan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah puasa kita menjadi puasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang bakal memberikan ganjaran. Ulama ngomong lagi buat apa? Seluruh ibadah itu Allah yang buat ganjaran, bukan puasa derek. Ya, dan amal apapun yang beri ganjaran itu Allah. Tapi untuk puasa Allah anaknya. Ini menunjukkan kebesaran puasa. Jadi kalau kita boleh ibaratkan, kalau bagi rapor, misalnya di pondok biasanya bagi rapor itu juara 3 yang baginya Ustaz Fulan, juara 2 yang baginya Ustaz Fulan, juara 1 yang baginya harus pimpinan pondok. Nah itu lah. Namun juara 1 hebatnya puasa, semua ibadah puasa, sholat Allah yang menunjukkan, baca Al-Quran Allah yang menunjukkan, zakat Allah yang menunjukkan Allah lah. Tapi buat puasa Allah yang dewek yang bakal buat itu saja. Menunjukkan akan kebesaran amal ibadah puasa. Makanya Allah bilang illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, ada yang ajib lagi. Yang baru bagi baca lagi. Makanya bukan untuk menggambarkan ilmu itu kayak apa, tapi yang namanya belajar itu dikaji. Baru juga dengar kalimat pendek dari salah seorang masyayikh. Beliau ngomong, ada banyak menemui santri yang pintar, tapi selesai belajar, sudah selesai, sudah lulus, balik ke rumah dia itu tak baca kitab lagi, habis dari rumahnya. Tapi kalau yang selalu mengkaji, tapi dia bilang ada santri yang biasa ben. Tapi setelah selesai kuliah, setelah sampai ijazah, terus mengkaji, akhirnya dapat ilmu tambahan. Yang buat setiap santri yang belajar terus lagi buka kitab lagi, tak katakan selesainya buat untuk ilmu. Jadi al-fakir nyari apa makna dari aksi yang jumlah.
asyam junnah. Puasa itu tameng. Salah seorang imam syarih al-hadis namanya al-Imam al-Qurtubi. Sama sama Imam Nawawi. Namanya al-Imam al-Qurtubi. Beliau ngomong asyam junnah itu bisa dari 3 hal. Dan ajib ini kalimat beliau. Puasa itu tameng, kata beliau. Tameng apa maksudnya ya Rasulullah? Ada 3 hal. Tameng dari segi masyru'iyahnya. Dari segi masyru'iyah maksudnya puasa itu ketika kita berpuasa harus betul-betul jadi tameng. Kita dewek yang menjadikan puasa itu jadi tameng. Pertama, puasa menjadi tameng dari segi faidahnya. Kalau kita berpuasa, puasa akan menjadi tameng. Karena kita jelaskan apa yang maksud itu. Yang ketiga, puasa menjadi tameng dari segi ganjarannya. Jadi dari yang ketiga. Pertama, dan 3 ini pasti dimaksud oleh Rasulullah. Insya Allah dimaksud oleh Rasulullah. Maksudnya bukan kita bilang, oh yang dimaksud 1 yang 2 3 beda, tapi 3-3-nya insya Allah dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabul kalim. Rasulullah itu ngomong pendek, tapi maksudnya banyak dan luas. Jadi Rasulullah SAW bilang asyam junnah. Nah, ulama tinggal menyebabkan meluaskan apa yang dimaksud oleh Rasulullah asyam junnah. Junnah bihasabi masyru'iyatihi. Dari segi pensyariatannya puasa harus menjadi tameng. Benar tak? Iya, menjadi tameng. Makanya kata Rasulullah, kalau puasa jangan ngomong kotor. Kalau puasa kata Rasulullah wala yasqab, jangan teriak-teriak. Di hadis yang lain Rasulullah SAW ngomong, orang puasa ni kata Rasulullah, malam yada qaul zur wal amal bih. Orang yang puasa tapi tidak tinggalkan ucapan yang jelek, apapun itu, bukan kata yang ngomong, apapun yang maksiat yang dari mulut. Wal amal bih, apapun amal-amal kemaksiatan kekejian kata Rasulullah SAW. Faisalillahi hajat. Allah tak ngurus, Allah tak butuh dia nak puasa tidak. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa harus menjaga seorang hamba dari ucapan-ucapan yang jelek, dari amal-amal yang jelek. Jadi itu namanya dari segi masyru'iyahnya kita dewek ketika berpuasa itu harus menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita deweknya yang pegang nafsu kita. Itu pertama. Puasa tameng. Tameng dari segi apa? Tameng dari segi faedahnya. Kalau tadi kita dewek yang jago kita punya nafas, yang kedua ini tanpa kita sadari, puasa itu memang menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Alawi Abdullah Al-Haddad, Abdullah Haddad ini Tabibul Qalb wal Arwah, dokter hati, dokter ruh. Siapa Alawi Abdullah Al-Haddad? Yang kita sering baca berjulat di Tabibul Haddad. Atau beliau, kalau perut kenyang, anggota tubuh kita jadi lapar. Lapar itu apa? Nak bergerak nak maksiat. Tapi kalau perut kita kembalikan, perut kita lapar, anggota tubuh kita jadi kenyang. Ngarang dan kita buktikan. Ketika kita puasa lapar, mulut sudah ngomong tak bagus, kaki sudah berjalan ke tempat yang tak bagus, tangan sudah berbuat yang tak bagus, kuping dan lagu memang tidak mendengar ngomong. Lagu ada semua. Kenapa? Turun kosong. Kalau perut kosong, anggota badan jadi kenyang. Tapi kalau perut kenyang, anggota badan jadi lapar. Mulut lagi pun nak tengok. Kuping nak dengar yang tadi ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bihasabi faidatihi asyam junnah. Tameng. Apa kita sadari faedahnya puasa menjadi junnah. Kok bisa? Dia. Kalau sudah bisa menjaga diri dari hal yang dibolehkan oleh Allah, untuk menjaga diri dari hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Makan itu halal, minum itu halal, buat yang sudah beristri mendatangi istrinya itu halal. Tapi
dari jam 6 sampai jam 6 lagi Allah kurang lebih lah puasa dari jam 6 sampai jam 6 Allah haramkan dan galak kita nyari itu tidak boleh sudah harus galak tidak makan ya khair, tidak minum ya khair. Padahal makan dan minum itu daruriyatul insan, tak acak manusia tak minum tak makan. Tapi karena Allah ya khair kalau tak makan dan minum. Mana buat meninggalkan hal-hal yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kita tak bisa. Buat meninggalkan hal-hal yang penting buat manusia. Kalau tak makan tak minum itu mati. Pacak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita meninggalkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asyam junnah. Puasa itu tameng dari apa? Tameng dari neraka. Jadi hadis ini walaupun Nabi cuma bilang asyam junnah, bisa kita pahami dari tiga hal. Puasa tameng kita dheweke menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Puasa tameng bihasabi faidatihi tanpa kita sadari. Puasa itu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti di hadis Rasulullah SAW ngomong, barang siapa yang berpuasa lillah Subhanahu wa taala sehari dia puasa sehari. Kama baru kapitalati kalau puasa 30 lagi. Sehari dia puasa lillah. Kata Rasulullah SAW, Allah jauhkan dia dari neraka sab'ina khalifah. Ada yang bilang khalif itu artinya tahun, 70 tahun jarak jauh yang dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyamul junnah. Terakhir kata Rasulullah lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan. Farhatun inda fitrih jelas. Ketika makan senang. Tak boleh makan 12 jam. Makan senang tak? Senang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan senang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Senang akan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kita komentari yang pertama tadi, farhatun inda fitri. Kita jadikan ketika kita senang makan itu bukan karena makannya. Jadi kata Imam Qurtubi tadi, senang tadi kata beliau bisa jadi karena makan. Kalau karena makan itu puasa biasa. Yang enggak senang karena makan. Senang karena apa? Senang karena taufik dan hidayah